Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Palevi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pertama-tama izinkan saya untuk mempresentasikan materi saya tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Untuk melengkapi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Asep Sudrajat, SPD, MPD. Baik, kita masuk ke dalam materi. Latar belakangnya, bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan objek dalam linguistik, akan tetapi pengertian istilah bahasa itu belum tentu jelas. Pertama, istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan seperti dalam ungkapan seperti bahasa tari, bahasa alam, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa arti kiasan seperti itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Kedua, pengertian bahasa dalam arti harafiah, arti itu yang kita temukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan alam, dan lain sebagainya. Topik pembahasan di sini yang pertama ada pengertian bahasa pergaulan dan karakteristiknya. Yang kedua ada perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga ada pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang keempat, dampak penggunaan bahasa pergaulan terhadap komunikasi antar individu di masyarakat. Yang kelima, jenis-jenis bahasa pergaulan atau sehari-hari yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada mengatasi penggunaan bahasa pergaulan yang kurang pantas. Yang pertama ada pengertian bahasa pergaulan dan karakteristiknya. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa gaul berkembang dengan cepat. Keinginan remaja untuk berkomunikasi secara santai diwujudkan dengan konversi remaja lainnya. Aktivitas ini mereka menggunakan agar suasana dalam obrolan terkesan akrab dan lebih santai. Bahasa gaul merupakan bahasa santai yang sifatnya tidak resmi. Kosakatanya pun tercipta dari bahasa sehari-hari. Namun, melalui tahap modifikasi, bahasa gaul sulit dipahami oleh kelompok masyarakat umum. Bahasa Indonesia gaul. Jadi bahasa gaul adalah ragam bahasa non-formal. Ragam tersebut bisa digunakan oleh kalangan remaja untuk berkomunikasi. Pada situasi santai, bahasa gaul remaja merupakan salah satu bentuk kekayaan bahasa Indonesia yang harus diakui keberadaannya. Apabila dilihat dari segi kebahasaan, bahasa gaul menambah kekayaan peradaban, perbendaharaan kata atau kalangan remaja dan juga KBBI. Dalam hakikat, bahasa ini sejalan dengan definisi bahasa dari beberapa pakar. Jika dibutiri akan ditemukan beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Bahasa gaul umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja pada kelompoknya. Hal ini disebabkan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok lain atau agar pihak tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Masa remaja memiliki karakteristik antara lain berpetualang, pengelompokan, dan kenakalan. Ciri ini juga tercermin dalam bahasa mereka. Keinginan untuk membuat kelompok eksklusif menyebabkan mereka menciptakan bahasa rahasia. Yang kedua ada perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya. Sekarang bahasa prokem telah umum digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan sosial masyarakat, terutama remaja. Dalam media-media populer seperti TV, radio, dunia perfilman nasional tidak ketinggalan memasukkan bahasa-bahasa sandi tersebut yang dapat mempengaruhi remaja
dalam berbahasa. Seringkali ia gunakan dalam beberapa artikel yang ditunjukkan untuk kalangan remaja oleh majalah-majalah remaja yang sangat populer untuk menarik minat. Bahasa prokem saat ini memanglah menjadi komunikasi verbal yang utama digunakan oleh remaja dalam kehidupan sehari-harinya. Kehadiran bahasa gaul merupakan suatu hal yang wajar karena sesuai dengan perkembangan zaman, terutama pada remaja. Pada dasarnya bahasa yang digunakan oleh remaja adalah bahasa sehari-hari. Namun kosakata yang digunakan sudah melalui tahap modifikasi sehingga membingungkan masyarakat umum. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja merambat ke dunia maya seperti media sosial, terutama Instagram. Instagram merupakan aplikasi sharing foto yang meningkatkan popularitasnya pada 2010 dengan 500 juta pengguna aktif. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bahasa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Arum Putri 2015 mengemukakan pendapatnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul, yaitu pertama, ekstensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dampak penggunaan bahasa pergaulan terhadap komunikasi antar individu di masyarakat. Beta Puspita 2015 juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan negatif dari bahasa gaul sebagai berikut. Dampak positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul digunakan di kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, di sekolah atau tempat kerja kita diharapkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang dimaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud kata-kata gaul tersebut. Berikutnya, jenis-jenis bahasa pergaulan atau sehari-hari yang ada di Indonesia. Yang pertama ada akronim, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada kontraksi, yang keempat ada clipping, yang kelima ada ragam wakilan, yang keenam ada penggunaan bahasa asing, yang ketujuh ada asosiasi, yang terakhir yang ke-8 ada monoftronisasi. Selanjutnya, mengatasi penggunaan pergaulan yang kurang pantas. Perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap ekstensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar daripada bahasa gaul. Penyadaran ini dapat dilakukan oleh para orang tua di rumah kepada anak-anak mereka. Dapat juga dilakukan para tenaga pengajar kepada peserta didik mereka serta cara pemerintah menekankan masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di negara kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.